Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang perempuan paruh baya bernama Bu Halimah. Ia dikenal sebagai ustadzah yang sering mengisi pengajian ibu-ibu di musola sekitar. Pakainya syar'i, tutur katanya santun, dan setiap kali ia lewat, warga selalu memberi salam penuh hormat. Namun tak semua tahu bahwa di balik penampilannya yang tampak penuh keimanan, tersimpan sisi lain yang jarang terlihat. Bu Halimah tinggal di rumah cukup besar, hasil warisan dari orang tuanya. Ia membuka usaha catering rumahan dan kerap kali mendapat pesanan dari acara keagamaan. Uang bukan masalah baginya, status sosial pun ia miliki. Tapi entah mengapa, hatinya seringkali terusik oleh hal-hal kecil, seperti kemacetan depan rumah, anak kecil berlarian, atau bahkan orang asing yang duduk terlalu lama di pinggir jalan dekat rumahnya. Suatu pagi, ketika Bu Halimah sedang menyiapkan bahan masakan di dapur, ia melihat dari jendela dapurnya. Seorang lelaki tua tengah mendorong gerobak kayu besar, dengan napas terengah dan peluh membasahi dahinya. Lelaki itu kemudian berhenti tepat di depan rumah Bu Halimah, lalu duduk bersandar di gerobaknya. Ia terlihat kelelahan, memejamkan mata sebentar, dan mencoba menenangkan napasnya. Bu Halimah langsung kesal. Dengan langkah cepat, ia keluar dari rumah, menghampiri lelaki tua itu dan berkata tajam, "Pak, jangan istirahat di sini. Ini bukan tempat umum, ini depan rumah saya." Lelaki tua itu membuka mata, menatap dengan sorot penuh lelah dan menjawab lirih, "Maaf Bu, saya cuma numpang sebentar. Kaki saya sudah nggak kuat." Namun, kata-kata itu tak cukup meluluhkan hati Bu Halimah. Ia menggerutu, mengomel panjang, bahkan menyebut lelaki tua itu sebagai pengganggu. Tanpa ampun, ia menyiramkan air sabun ke tanah agar sang kakek merasa tidak nyaman dan segera pergi. Tapi ternyata, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang akan mengguncang kehidupan Bu Halimah secara perlahan. Hari mulai siang, matahari tepat berada di atas kepala. Kakek tua yang masih duduk lemas di samping gerobaknya terlihat makin letih. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan napasnya kian berat. Beberapa warga yang lewat hanya menatap sekilas, lalu berlalu begitu saja. Tak ada yang tahu bahwa kakek ini sebenarnya telah berjalan jauh, dengan hanya sedikit uang di kantong dan gerobak tua yang menjadi satu-satunya tempat menyimpan sisa-sisa hidupnya. Sementara itu Bu Halimah masih mengamati dari balik pagar rumah. Amarahnya belum reda. Sudah dibilangin juga masih saja duduk di situ, gumamnya kesal. Dengan wajah masam, ia masuk ke dapur, lalu kembali membawa sebuah botol kecil berisi minyak tanah. Tanpa pikir panjang, ia berjalan cepat ke arah gerobak, lalu menyiramkannya perlahan ke bagian belakang gerobak yang terbuat dari kayu lapuk. Si kakek yang kelelahan tak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Bu Halimah. Setelah menyiramkan cairan itu, Bu Halimah menyalakan korek api, lalu dalam sekejap, api menyala, menyambar bagian bawah gerobak, dan mulai membesar dengan cepat. Kakek itu terbangun karena panas yang menyengat, lalu terkejut melihat api menjalar ke semua sisi gerobaknya. Dia bangkit dengan panik, mencoba menyelamatkan beberapa bungkusan yang masih tersisa, namun api sudah terlalu besar. Semua miliknya, selimut, pakaian, bahkan sedikit bahan makanan hangus terbakar dalam hitungan menit. Warga mulai berdatangan, berusaha memadamkan api. Tapi tak ada yang cukup sigap, dan tak seorang pun menyangka bahwa api itu sengaja dinyalakan oleh Bu Halimah sendiri. Kakek tua itu terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap bara yang masih mengepul. Lalu perlahan ia menengadahkan kedua tangan ke langit. Tak ada umpatan, tak ada cacian. Yang terdengar hanya suara lirih penuh kesedihan dan keikhlasan. "Ya Robi, Engkau maha melihat. Jika memang semua ini kehendak-Mu, aku ridho. Tapi jika ini adalah kezaliman, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada yang berbuat aniaya." Tangis warga pecah. Namun Bu Halimah tetap berdiri kaku. Tatapannya tajam, dingin, tanpa rasa bersalah. Baginya, gerobak tua itu hanya sampah yang mengganggu pemandangan rumah besarnya. Ia berbalik, masuk ke rumah, menutup pintu. Tak menyangka bahwa doa yang baru saja terpanjat akan menjadi awal dari sebuah pembalasan yang tak pernah ia duga sebelumnya. 3 hari berlalu sejak peristiwa gerobak terbakar itu. Bu Halimah melanjutkan hidup seperti biasa. Ia kembali mengisi pengajian, memasak untuk pesanan catering, dan menyapa tetangga dengan senyum ramah seperti tak ada apa-apa. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Pada malam pertama, Bu Halimah mengalami mimpi aneh. Ia melihat gerobak tua yang terbakar, tetapi kini berada di dalam rumahnya. Dari gerobak itu keluar asap hitam pekat, lalu suara lelaki tua yang berdoa lirih memanggil nama Allah. Bu Halimah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah-engah. "Mimpi aneh," bisiknya, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang terus menghantuinya. Namun pada malam berikutnya, ia mulai merasakan hal-hal tak biasa di rumahnya. Lampu ruang tamu mendadak padam tanpa sebab. Kipas angin menyala sendiri saat tengah malam.
Dan entah mengapa masakan yang biasanya selalu enak kini terasa hambar, bahkan basi meski baru dimasak. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada yang tidak beres? Keesokan harinya, pelanggan cateringnya yang rutin memesan membatalkan seluruh pesanan selama sebulan. Maaf Bu Halimah, kami pindah ke catering lain dulu ya. Soalnya ada yang cerita kalau makanan ibu bikin sakit perut, ujar salah satu pelanggannya lewat telepon. Wajah Bu Halimah pucat. Belum sempat ia menjawab, ponselnya berdering lagi, kali ini dari sekolah anaknya. Ternyata anak sematawayangnya mengalami kecelakaan kecil di sekolah. Jatuh dari tangga dan harus dijahit di bagian kepala. Panik, Bu Halimah langsung menuju rumah sakit. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya terus kembali ke kejadian 3 hari lalu. Wajah kakek tua itu, gerobak yang terbakar, doa lirih yang terasa begitu dalam. Sesampainya di rumah sakit, ia duduk sendiri di ruang tunggu. Hatinya mulai diguncang rasa bersalah. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, dokter keluar dengan kabar bahwa anaknya harus dirawat lebih lama karena ada infeksi ringan di luka bekas jahitan. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia mulai merasa, ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ini seperti rangkaian peringatan dari langit yang turun satu demi satu. Namun, azab yang sesungguhnya belum benar-benar tiba. Semua ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya dilalui Bu Halimah dalam kecemasan dan ketakutan. Hidupnya yang dulu tenang dan dihormati kini berubah menjadi penuh masalah dan kegelisahan. Namun, di tengah semua kekacauan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Kemana perginya kakek tua itu? Suatu pagi, ketika langit tampak mendung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, Bu Halimah didatangi oleh seorang tetangga yang baru pulang dari masjid. Bu Halimah, katanya dengan nada pelan, itu yang waktu itu, si kakek yang gerobaknya ibu bakar, beliau sudah meninggal. Bu Halimah terpaku. Di mana? Tanya lirih. Ditemukan 2 hari lalu di pinggiran kota, dekat jembatan lama. Katanya, beliau meninggal dalam keadaan tidur, sendirian. Badannya lemas, dan katanya, kedinginan. Bu Halimah terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Hatinya tercekik rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa seakan baru saja mendengar vonis dari langit bahwa kelalaiannya telah merenggut nyawa seseorang. Tetangga itu melanjutkan, yang lebih mengejutkan Bu, waktu beliau dimandikan ada senyum di wajahnya. Dan katanya, jasad beliau tidak bau sama sekali, malah harum. Bahkan kain kafannya pun tetap bersih setelah dikuburkan. Bu Halimah semakin lemas. Tangis yang ditahannya sejak hari pertama akhirnya pecah. Ia terisak dalam diam, duduk di atas sajadah di kamarnya, menatap kosong ke arah langit-langit. Di saat itu ia tahu, ini bukan sekadar musibah. Ini bukan nasib buruk yang kebetulan. Ini adalah balasan. Bu Halimah lalu mengambil kerudung panjangnya. Dengan langkah berat ia berjalan keluar rumah, menuju makam kakek tua yang telah dianiayanya. Sesampainya di sana, ia sujud di atas tanah, memohon ampun. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada jiwa yang telah pergi karena kezaliman yang tak seharusnya terjadi. Namun, tak ada lagi yang bisa ia temui. Tak ada lagi maaf yang bisa ia dengar. Yang tertinggal, hanya penyesalan. Sejak hari itu, hidup Bu Halimah tak lagi sama. Rumah yang dulu hangat dan ramai kini sunyi, dingin, dan dipenuhi bayangan masa lalu. Bisnis cateringnya bangkrut, pelanggannya pergi satu persatu. Anaknya pulih perlahan, namun menjadi pendiam dan kerap mengalami mimpi buruk. Setiap malam, Bu Halimah tak bisa tidur tenang. Bayangan gerobak yang terbakar, wajah si kakek memanjatkan doa terakhir, serta kabar tentang wangi jasadnya, semua menghantui pikirannya. Ia mulai menjauhi keramaian, tak lagi mengisi pengajian. Bahkan warga pun mulai enggan menyapanya. Bukan karena kebencian, tapi karena mereka tahu sesuatu telah berubah dari Bu Halimah. Namun di balik keterpurukan itu, Allah masih membuka jalan. Suatu hari, ia melihat sekelompok relawan sedang membagikan makanan untuk para tunawisma di pinggiran kota. Ia mendekat, lalu duduk dia memperhatikan. Salah satu relawan menyapa, "Ibu ingin ikut membantu." Bu Halimah hanya menatap, lalu menunduk pelan dan menjawab, "Bolehkah saya mencuci piring-piring bekas saja?" Sejak saat itu, Bu Halimah mulai ikut dalam kegiatan sosial, bukan untuk mencari pengakuan, tapi sebagai bentuk penebusan. Ia menyedekahkan sebagian perhiasannya untuk dibelikan makanan bagi duafa. Ia berjalan dari lorong ke lorong, menyapa dengan senyum yang dulu jarang ia berikan. Dan setiap kali ia melihat seorang tua yang lemah, matanya berkaca-kaca, seakan melihat kembali wajah sang kakek yang telah tiada. Namun rasa bersalah tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali malam datang, ia bersujud menangis dan mengadu kepada Allah. "Ya Robi, jika engkau izinkan aku memperbaiki semua ini, maka bimbinglah langkahku. Tapi jika ini harga dari keangkuhanku, maka biarkan aku menebusnya seumur hidupku." Waktu berlalu. Bu Halimah tak lagi dikenal sebagai ustazah, tapi sebagai wanita tua yang sederhana dan selalu hadir di antara para fakir miskin. Tak ada lagi sorban di pundaknya, tak ada lagi sanjungan dari jamaah. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan taubat yang terus ia jaga. Sebab bagi Bu Halimah, azab itu bukan semata sakit atau kehilangan. Azab yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kezaliman kita telah mematikan harapan orang lain, dan kita tak bisa memutar waktu untuk mengubahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.